Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study keterampilan dasar mengajar fisika. Kali ini kita akan membahas tentang keterampilan memberi penguatan. Apa itu keterampilan memberi penguatan? Kita mulai. Yang pertama adalah pengertian keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut terulang kembali. Jadi misal siswa itu mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian guru memberikan suatu respon positif. Misalkan, bagus, kalian sudah mengerjakan tugas tepat waktu. Maka dengan memberikan respon positif ini, perilaku siswa dalam mengerjakan tugas tepat waktu akan terulang kembali. Penguatan atau dalam bahasa Inggris reinforcement merupakan segala bentuk respon guru terhadap tingkah laku siswa. Ada namanya istilah balikan atau feedback, merupakan suatu dorongan atau koreksi bagi siswa atas perbuatan atau responnya. Jadi bisa koreksi, misalkan siswa diberikan suatu tugas, ini dikumpulkan ke guru, kemudian ini dikoreksi oleh guru tugas ini, dan hasil koreksinya diberikan lagi ke siswa. Dengan diberikan lagi ke siswa, siswa akan tahu apa kesalahannya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Ini merupakan suatu balikan atau feedback. Jadi tugas yang dikoreksi dan dikembalikan lagi ke siswa itu sebagai feedback atau balikan dari suatu respon atau perbuatan yang sudah dilakukan siswa. Tujuan pemberian penguatan yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi siswa kalau diberikan suatu respon yang positif itu timbul rasa percaya diri. Misalkan siswa mengerjakan soal di depan kelas, kemudian diberi pujian oleh guru, ya pintar sekali. Misalkan seperti itu, dia akan tumbuh rasa percaya dirinya untuk berani mengerjakan soal di depan kelas. Menumbuhkan minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Ketika diberikan suatu respon yang positif, maka akan tumbuh minat dan perhatian. Jadi lebih perhatian terhadap pembelajaran. Yang ketiga, membangkitkan dan memelihara perilaku. Maksudnya di sini perilaku adalah yang positif yang dilakukan oleh siswa. Jadi kalau siswa itu mengerjakan tugas tepat waktu tadi, maka akan selalu mengerjakan tugas tepat waktu dengan diberikan penguatan oleh guru. Yang 4, memelihara iklim belajar yang kondusif sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Apa saja komponen keterampilan memberi penguatan? Komponen yang kedua ini adalah yang mau kita bahas, komponen keterampilan memberi penguatan. Ada penguatan itu berupa verbal dan non-verbal. Kita bahas dulu yang penguatan verbal. Penguatan verbal ini merupakan komentar yang berupa kata-kata pujian, dukungan, pengakuan, dorongan yang digunakan untuk menguatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Jadi secara verbal dengan kata-kata yang diucapkan guru terhadap perilaku atau tingkah laku yang sudah dilakukan siswa. Apa saja contohnya? Jadi penguatan verbal dalam bentuk kata-kata, ya benar, bagus, hebat, pintar.
Ya, tepat. Good. Excellent. Jadi misalkan siswa ngerjakan soal di depan, ya bagus, benar sekali jawabanmu. Itu adalah suatu penguatan. Atau siswa mengumpulkan tugas, kemudian diberi smile gitu, dan diberi good. Nah, ini bisa menguatkan siswa. Biasanya kalau kita mengerjakan tugas kemudian dikoreksi, ada tulisan dari guru atau pujian dari guru, itu kan bisa membuat kita merasa senang untuk belajar. Jadi lebih ke penguatan kata-kata bisa seperti itu. Atau siswa berpendapat terhadap suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian dari pendapat itu guru memberikan penguatan. Ya, tepat sekali pendapat kamu. Nah, itu adalah contoh dari penguatan dalam bentuk kata-kata. Itu penting sekali dalam pembelajaran ya. Jadi penguatan verbal dalam bentuk kalimat, jawaban kamu benar. Pendapatmu benar sekali. Ya, Bapak atau Ibu sangat menghargai pandanganmu. Pekerjaanmu baik sekali, 100 untuk kamu. Misalkan seperti itu. Ini adalah penguatan verbal dalam bentuk kalimat. Jadi kalau misalkan dia mengerjakan tugas dengan baik, pekerjaanmu baik sekali. Jadi dengan adanya suatu pujian ini atau dorongan ini, siswa bisa mengulangi perilaku yang baik yang sudah dikerjakan. Ini adalah bentuk penguatan. Yang sekarang adalah penguatan nonverbal. Yang pertama, penguatan berupa mimik dan gerakan badan, seperti ekspresi wajah yang manis dan bangga, senyuman, kerlingan mata, anggukan kepala, acungan jempol, dan tepukan tangan. Dengan guru berekspresi yang manis, senyum, mengangguk, mengacungkan jempol, dan tepukan tangan, ini sangat berarti untuk siswa. Jadi misalkan kalau siswa tadi berpendapat dan berpendapatnya baik, kemudian guru memberikan tepuk tangan. Ayo kita berikan tepuk tangan kepada si A, jawabannya bagus sekali. Gitu. Jadi bisa digabung antara nonverbal dengan verbal juga. Anggukan kepala, kalau misalkan dia mengerjakan soal di depan dengan benar, kemudian guru sambil mengangguk kepala seperti ini. Dicoba ya di rumah ya, menganggukkan kepala atau mengacungkan jempol. Nah, itu bisa membangkitkan minat atau bisa memelihara perilaku yang baik yang sudah dilakukan siswa. Yang kedua, penguatan dengan cara mendekati. Mendekatnya guru ke siswa untuk menyatakan perhatian dan kesenangannya terhadap pekerjaannya, tingkah laku atau penampilan siswa. Jadi misalkan ketika siswa belajar dengan kelompok, jadi ada berapa siswa? 5 siswa belajar kelompok, kemudian guru mendekat ke siswa. Nah, ini adalah salah satu bentuk penguatan nonverbal, penguatan dengan cara mendekati. Tapi kadang kita kalau didekati guru pura-pura mengerjakan yang awalnya tidak mengerjakan. Bisa juga seperti itu siswa. Jadi kalau diperhatikan, didekati, itu bisa menyatakan suatu kesenangan terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh siswa. Jadi misalkan kalau ada siswa yang berpendapat, kemudian sebelum siswa mengutarakan pendapatnya, guru mendatangi siswa tersebut. Nah, itu bisa menyatakan perhatian atau kesenangan terhadap siswa yang sudah berani mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, penguatan dengan sentuhan, itu dengan menepuk-nepuk bahu atau pundak, menjabat tangan siswa atau mengangkat tangan siswa yang menang pertandingan. Misalkan ada kuis cepat di depan kelas, kemudian yang menang dalam kuis tersebut tangannya diangkat oleh guru. Itu adalah penguatan nonverbal. Bisa juga menjabat tangan untuk siswa yang menjawab dengan benar.
bisa menepuk-nepuk bahu. Jadi ketika guru mendatangi siswa tadi, ketika siswa berpendapat, mendatangi siswa, dan setelah siswa selesai berpendapat dengan baik, guru menepuk-nepuk bahu atau pundaknya. Jadi dalam suatu pembelajaran itu tidak harus satu bentuk penguatan. Jadi kita bisa menggabungkan penguatan nonverbal dan verbal secara bersamaan. Dan jenis-jenis penguatan nonverbal juga bisa kita gabung. Jadi misalkan tadi mendatangi siswa sambil menepuk-nepuk bahunya. Nah, penguatan tapi jangan keras-keras ya ketika menepuk-nepuk bahu, nanti dikira kita melakukan kekerasan terhadap siswa. Jadi yang pelan saja ketika menepuk-nepuk bahu. Hati-hati terhadap penguatan dalam bentuk sentuhan ini. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Jadi dengan memberikan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang disenangi siswa. Contohnya misalkan diberikan game. Jadi kita bermain game, tapi game yang berkaitan dengan materi. Biasanya kalau bermain game itu lebih menyenangkan. Misalkan pembelajaran fisika dengan memberikan TTS, teka-teki silang, atau kegiatan-kegiatan yang disenangi. Misalkan belajarnya di perpustakaan bagi siswa-siswa yang sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan guru, bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari sumber informasi yang lain. Atau kita bisa belajar di outdoor, di ruang kelas. Untuk melakukan praktikum, misalkan di ruang kelas, praktikum gerak jatuh bebas misalkan. Jadi gerak jatuh bebas itu kita di luar kelas, ada pohon gitu, nanti kita jatuhkan benda dari pohon dan kita hitung waktunya ketika sampai tanah itu waktunya berapa, misalkan seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan outdoor tuh biasanya siswa itu lebih merasa senang daripada belajar di kelas. Bisa seperti itu. Atau dengan tugas-tugas tadi seperti TTS, bermain game edukasi ya. Nonton film juga bisa yang berkaitan dengan fisika. Film-film yang berkaitan dengan fisika banyak. Penguatan nonverbal, penguatan dengan simbol atau benda, berupa komentar tertulis pada buku. Misalkan diberikan tugas, kemudian diberi catatan, good, excellent, atau dengan senyuman. Kalau ngerjakannya bagus, dengan senyuman. Kalau ngerjakannya jelek, cemberut gitu ya. Kalau ngerjakannya asal, melet gitu, misalkan seperti itu. Kartu bergambar, bintang plastik, atau kalau siswa menjawab dengan benar, dapat bintang, dapat lencana, dan hadiah berupa benda. Tapi hindari untuk hadiah yang berupa benda, karena ini bisa memberikan kebiasaan ke siswa melakukan sesuatu itu ada imbalannya. Jadi misalkan guru memberikan ballpoint, memberikan uang. Tapi biasanya kalau ballpoint yang diberikan guru itu sangat berharga untuk siswa. Daripada kita membeli sendiri atau dibelikan sama orang tua. Itu lebih berharga ketika ballpoint itu diberikan oleh guru di depan kelas. Ada nilai tersendiri dan itu bisa membuat senang siswa, membangkitkan minat tadi, menimbulkan motivasi untuk belajar lebih lagi, sehingga bisa memelihara perilaku yang baik bagi siswa. Apa ada penguatan negatif? Jadi tadi yang saya jelaskan termasuk penguatan yang positif. Jadi ada penguatan positif untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif berupa pemberian penghargaan untuk merespon
merespon perilaku siswa yang sesuai dengan harapan guru, sehingga ia tetap merasa senang mengikuti pelajaran di kelas. Jadi kalau siswa sesuai harapan guru, siswa itu bisa berpendapat dengan baik. Dengan siswa memberikan pendapat dengan baik, guru memberikan suatu respon yang positif. Ya, bagus. Benar sekali jawabanmu, atau menepuk-nepuk pundak, senyum, tepuk tangan, sehingga siswa itu bisa merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Nah, ada penguatan negatif. Penguatan perilaku dengan cara menghentikan keadaan atau perilaku yang kurang menyenangkan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan sehingga siswa merasa terbebas dari keadaan seperti itu. Contohnya gelengan kepala dan kerut kening sebagai tanda tidak setuju. Jadi kalau misalkan siswa pendapatnya sudah di luar konteks materi fisika, kemudian guru memberikan gelengan kepala sehingga siswa berhenti dalam berpendapat yang sudah di luar konteks tersebut. Apa saja prinsip keterampilan memberi penguatan? Jadi pembahasan yang ketiga adalah prinsip keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, hangat dan antusias diperlihatkan dalam gerakan, ekspresi wajah, suara, serta bahasa tubuh guru. Jadi kalau misalkan, ya bagus jawabanmu, yang semangat gurunya, jangan, ya bagus jawabanmu, ya kamu pintar, bukan seperti itu, tapi ya bagus sekali jawabanmu, benar sekali jawabanmu, pendapatmu baik sekali, dengan gerakan wajah dan ekspresi, bukan ekspresi datar seperti itu ya. Jadi guru itu kalau misalkan ada masalah di rumah tidak boleh dibawa-bawa ke sekolah. Jadi tetap harus semangat, hangat dalam menyapa siswa. Sungguh-sungguh dan bermakna. Yang kedua, penguatan diberikan dengan serius dan tidak hanya bersifat basa-basi. Jadi harus serius. Terlihat serius, bukan hanya basa-basi. Nanti siswa itu kelihatan kalau itu hanya basa-basi. No komentar negatif, menghindari respon dan berkomentar negatif jika siswa tidak mampu menjawab pertanyaan sesuai harapan. Misalkan, kamu ini kok tidak bisa, bodoh sekali. Nah, itu tidak bisa. Tidak boleh kita membodoh-bodohkan siswa. Kalau misalkan jawabannya siswa kurang tepat, oke, baik, tapi perlu ditingkatkan lagi. Siapa yang mau berpendapat, yang lainnya, misalkan seperti itu. Jadi jangan hindari komentar negatif. Kamu ini kok tidak bisa ya berkomentar? Tidak seperti itu akan menjatuhkan siswa. Yang 4, bervariasi. Penguatan harus bervariasi baik yang verbal maupun non-verbal. Penguatan tidak selalu dengan kata-kata yang sama, tetapi menyesuaikan dengan kondisi dan kualitas jawaban siswa. Jadi kalau siswa berkomentar tidak selalu dijawab ya baik, ya baik, ya baik, seperti itu terus, tapi disesuaikan dengan jawaban siswa. Ya tepat sekali, ya bagus, excellent pendapat kamu, misalkan seperti itu. Kadang diberi tepukan tangan, ada yang diberi pundak ditepuk, ada yang diberikan hadiah, misalkan tadi. Yang kelima, sasaran penguatan harus jelas. Penguatan harus jelas tujuannya kepada siswa tertentu dengan menyebutkan namanya dan menuju pandangan ke siswa tersebut. Jadi kalau misalkan ke A, namanya siapa? Ani misalkan. Guru harus menatap Ani sambil memberikan penguatan. Dari semua, misalkan mengerjakan soal ya, dari semua soal yang sudah Ibu koreksi, jawaban Ani yang paling bagus. Tepuk tangan buat Ani. Nah, itu guru berbicara seperti itu sambil melihat Ani. Tentunya dengan diberi pujian seperti itu, semua juga tertuju ke Ani. Diberi tepuk tangan dan Ani pasti akan merasa senang, membangkitkan minat pembelajaran dan merasa senang selama proses pembelajaran. Itu penting sekali dalam memberikan penguatan. Meskipun hanya kata-kata sepele misalkan bagus, kemudian memberikan tepuk tangan itu sangat berarti ke siswa.
Jadi jangan ragu-ragu dalam memberikan penguatan ke siswa, karena itu berarti bisa membuat siswa senang dan termotivasi dalam belajar. Thanks, any question? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.